Oke, selamat sore pemirsa, apa kabar? Hari ini hari Jumat, tanggal 12 September 2025. Hari di mana Amerika Serikat baru saja memperingati 24 tahun tragedi 9/11 ya, dan sudah sunrise ya di US ya, tepatnya di pantai timur atau East Coast of the United States. Tapi kalau di West Coast belum, karena ada perbedaan. Ada perbedaan waktu sekitar sekitar banyaklah selisihnya antara East Coast dengan West Coast ya. Dengan Central Time itu bedanya cuma 1 jam. Tapi kalau dengan West Coast dengan East Coast itu bedanya bisa 2-3 jam ya, kalau di US itu. Tapi anyway, bukan itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini ya. Biarkan orang-orang US menikmati sunrise-nya setelah 24 memperingati komemorasi 24 tahun 9/11 ya. Sekarang sudah jam 6 ya, 6 pagi ya, Eastern Time ya. Di DC dan New York sekarang udah jam 6 pagi lewat ya, udah sunrise intinya di sana. Beda teman-teman. Kalau di musim panas itu jarak waktu antara waktu Indonesia Barat dengan Eastern Time, atau kalau di musim panas itu disebut Eastern Daylight Time, itu bedanya 11 jam. Tapi kalau di musim dingin dengan ET biasa atau Eastern Time biasa itu 12 jam bedanya. Jadi karena kalau di musim dingin kita jam 5 sore, di sana baru jam 5 pagi. Tapi kalau di musim panas kayak sekarang nih, kitanya jam 5 sore, di sana jam 6 pagi gitu. Di sana baru jam 6 pagi gitu. Itu selisihnya. Perbedaannya memang cukup jauh ya. Nah, teman-teman semuanya, bukan itu yang mau kita bahas ya, tapi ada termul. Ini teman lama saya sih sebenarnya. Namanya Yanes Joshua Franz ya. Beliau adalah ketua umum dari Ormas Wira Lentera Jiwa yang bertransformasi menjadi We Love Jokowi WLJ sejak 2013 ya. Dan beliau ini videonya tuh di-up di Facebooknya Kakanda Guntur Romli, Mas Guntur Romli, Mas Gun ya, saya manggilnya Mas Gun. Mas Guntur Romli ya. Di-up di Facebooknya Mas Guntur Romli ya. Marah-marah dia cuma gara-gara Budiari Setiadi ya dipecat dari jabatan Menteri Koperasi atau Menkop oleh Presiden Prabowo Subianto, diganti dengan Pak Ferry Juliantono yang tadinya wakil Menteri Koperasi, naik jabatan jadi Menteri Koperasi gitu loh. Saya udah lihat itu videonya tuh, ngamuknya nggak kecil, omongannya tuh omong kosong semua. Apa salah Prabowo kepada bilangnya membuat relawan, sama saja Prabowo tuh memusuhi Jokowi dan para pendukungnya. Tolol banget ya. Orang hubungan Prabowo dan Jokowi juga baik-baik aja kok. Orang hubungannya Bapak Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Bapak Jokowi aja baik-baik aja. Kenapa lu yang kudu sewot?
Apalagi sampai bilang Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Lah Raja Juli mau diapain? Menteri Kehutanan sekarang dari partai Gajah Mungkur. Ya, satu-satunya menteri, bukan wakil menteri ya. Satu-satunya menteri dari partai Gajah Mungkur ya Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan. Sisanya wakil menteri. Giring Niji, Giring Ganesha ya kan, wakil menteri kebudayaan. Bawahannya Pak Fadlison. Terus Isyana Bagusoka, wakil menteri kependudukan dan pembangunan keluarga, wakil kepala BKKBN. Bawahannya Pak Wihaji. Itu mau diapain? Gak dianggap. aduh saya nggak habis pikir ya. Saya oleh video tadi itu ketawa loh saya. Oh ya, omong kosong semua. Jadi seakan-akan kayak Prabowo tuh nggak boleh melakukan reshuffle tanpa laporan dulu ke Jokowi. Aduh, saya bilang lucu nih orang. Ini tafsiran saya loh ya. Karena gini teman-teman. Nggak berapa lama setelah Budi Ari itu diberhentikan, di PHK dari posisinya sebagai Menkop, langsung unfollow IG-nya Presiden Prabowo, datang ke Solo, nemuin Pak Jokowi. Lah, apa urusannya? Saya bilang kan di reel Facebook saya yang singkat itu, Presiden Prabowo itu punya hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya. Karena Pak Prabowo Subianto itu mengemban jabatan kepala eksekutif. Terlebih Indonesia ini negara full presidential. Ya. Mana presiden itu tidak hanya sebagai kepala negara tapi juga sebagai kepala pemerintahan, head of state and head of government dalam satu jabatan, presiden. Ya kan? Sama kayak US kita. Walaupun dia mengatakan presidensial tapi rasa parlementer. Nah, unsur parlementer ini memang harus dihilangin biar kita ini full, benar-benar full presidential gitu ya. Iya. Jadi kayak gitu teman-teman. Makanya saya bilang nih orang kuceluknya kebangetan gitu loh. Kuceluknya ini kebangetan belas gitu loh. Kuceluknya ini. Kenapa saya bilang kuceluknya kebangetan belas ya? Dia menghujat office yang diemban oleh Bapak Prabowo Subianto. The office of the President of the Republic of Indonesia, ya, got insulted by a termo called Janus Joshua Frans. Ini kan lucu. Yang dihina itu bukan pribadinya Prabowo, tapi the office, the sacred office of the presidency of the Republic of Indonesia. Ini tuh lucu gitu loh. Tenang aja, saya masih berteman dengan beliau kok di Facebook. Tenang aja, saya masih berteman sama beliau di Facebook. Dan nomornya juga masih ada nih di saya. Nomornya juga masih ada. Nomor Sylvester Matutina juga masih ada di saya. Cuma saya blok. Kalau Yanes enggak saya blok. Makanya dia kalau nonton, dia mau ini, ya, dia mau cabar saya, mau challenge saya untuk debate, saya ready, saya siap. Ya. Walaupun kemarin di Pilpres saya memang bukan pendukungnya Prabowo dan bukan pemilihnya. Saya ini bagian dari kalangan 16% atau kalangan low bet. Ya. Nah, saya dukung Pak Ganjar kemarin. Nah, tapi kan di antara yang 16% ini kan bisa kehitung seberapa tinggi kualitasnya gitu loh. Kita aja dari PDIP ya, ketika mendengar kabar posisi Menko Polkam, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dijabat oleh Pak Budi Gunawan, yang kita tahu sendiri Pak Budi Gunawan ini adalah associated with PDIP ya,
dihubungkan dengan PDIP, karena memang kedekatan Pak Budi Gunawan secara pribadi dengan PDIP ada. Tapi beliau jabat Menko Polkam itu tidak sebagai representasi dari PDIP, tapi representasi dari dirinya sendiri. Nah, begitu Budi Gunawan diberhentikan dari posisi Menko Polkam, kita dari PDIP nggak marah, malah menghormati. Karena itu adalah hak mutlak